Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 11. Seperti orang yang tak pernah merasakan cinta. Kenapa kau bertanya begitu? Kalau kau suka, mulai besok kau dan ayahmu bisa tinggal di sini. Ucap Satria dengan senyuman di bibirnya. Apa aku sedang bermimpi? Dia benar-benar memintaku untuk tinggal di tempat sebagus ini. Tapi kenapa aku dan ayah harus tinggal di sini? Kami masih punya tempat tinggal. Aku menautkan kedua alisku, menanti jawaban dari Satria. Amanda, bukankah kau bilang ada yang menerormu? Kalau kau pindah ke sini, dia pasti tidak akan tahu tempat tinggalmu dan sudah tentu tidak bisa menerormu lagi. Dan yang terpenting, aku bisa menemanimu kapanpun, tanpa takut digosipin tetangga usilmu itu. Satria menjelaskan maksudnya meminta aku dan ayah untuk tinggal di apartemen ini. Apa yang Satria katakan ada benar juga. Tapi alasan apa yang akan aku berikan kepada ayah? Ayah pasti tidak setuju jika harus pindah dari rumah itu. Bagaimanapun juga. Di rumah itu banyak kenangan masa kecilku dan saat bahagia kami bersama ibu. Ayah juga pernah berpesan ingin mati di rumah itu. Makanya aku pertahankan rumah itu agar tetap menjadi milik ayah. Bahkan aku rela banting tulang untuk membayar hutang ibu agar rumah itu tidak disita rentenir. Sepertinya tidak bisa, Sat. Ayah pasti tidak akan mau pindah dari rumah itu. Aku menolak permintaan Satria. Kau katakan saja alasannya. Ayahmu pasti setuju kalau ini demi keselamatan putrinya. Alasan apa? Ayahku tidak mengetahui kejadian teror itu. Aku sengaja tidak memberitahukannya kepada ayah karena takut ayah syok dan jatuh sakit. Aku memberitahukan kepada Satria alasanku menyembunyikan teror itu kepada ayah. Tapi, Manda, apa kau tidak bisa merayu ayahmu? Kau bisa memberi alasan yang masuk akal agar ayahmu mau pindah ke sini. Satria masih berusaha meyakinkanku untuk mengajak ayah pindah ke apartemen ini. Aku hanya menggelengkan kepalaku pelan. Aku tak tahu harus memberi alasan apa kepada ayah. Aku juga tak mungkin menceritakan kejadian teror itu. Bahkan sampai saat ini saja. Ayah tidak tahu jika Satria sudah melunasi hutang ibu kepada rentenir sialan itu. Aku harus selalu menjaga perasaan dan pikiran ayah agar tetap tenang. Manda, aku mohon, aku benar-benar tersiksa karena tak bisa bertemu denganmu. Satria menggenggam tanganku, tatapan lelaki ini penuh harap. Tapi aku tak boleh terpengaruh. Kau terlalu berlebihan, Sat. Sebaiknya aku pulang saja, sebelum kau semakin aneh. Aku berusaha menyelamatkan hatiku. Aku takut kecewa lagi jika aku percaya begitu saja kepada lelaki ini. Aku segera melepaskan tangan Satria yang menggenggam tanganku dan beranjak meninggalkannya. Aku berjalan menuju ke kamar mandi dan berniat mengganti pakaian. Namun tanpa terduga, Satria mengejarku dan memeluk tubuhku dari belakang.
hingga membuat langkahku terhenti. Aku terkejut setengah mati mendapat perlakuan seperti ini. Jantungku seperti mau copot dari tempatnya. Ya, Tuhan, tolong hentikan semua ini sebelum aku tewas gemetar. Satria, apa yang kau lakukan? Tolong lepaskan. Mendadak ada perasaan takut di hatiku. Aku berusaha memberontak agar pelukan Satria terlepas. Tapi lelaki ini semakin mengeratkan pelukannya, bahkan dia meletakkan kepalanya di pundakku. Manda, aku mohon tetaplah di sini. Aku sangat merindukanmu. Sudah bertahun-tahun aku hidup dengan batin yang tersiksa. Tapi sejak mengenalmu, aku seperti mendapat kehidupan baru. Aku merasa nyaman di sisimu, aku merasa dihargai dan diperhatikan. Bahkan aku merasakan kasih sayang yang selama ini tak pernah aku dapatkan. Satria mengoceh dengan suara yang lirih. Meluapkan sesuatu yang mungkin itu adalah isi hatinya. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan hidup lelaki ini. Kubiarkan dia seperti itu tanpa menjawabnya sama sekali. Manda, mungkin ini terdengar konyol dan terlalu terburu-buru. Tapi sungguh, aku tak bisa menyembunyikannya lagi. Aku jatuh cinta kepadamu. Satria melanjutkan kata-katanya lagi. Dan kali ini benar-benar membuatku seperti tersambar petir. Apa aku tidak salah dengar? Lelaki ini jatuh cinta kepadaku? Tapi tunggu Amanda, jangan mudah percaya dan terbawa suasana. Sat, jangan bercanda. Kita belum lama kenal. Antara cinta dan hasrat itu bedanya tipis. Aku berusaha menyadarkan Satria sambil masih berusaha melepaskan diri dari pelukannya. Awalnya aku juga berpikir begitu. Aku takut ini bukan cinta tapi hanya nafsu belaka. Tapi setelah aku merasakan rindu kepadamu, aku merasa nyaman di dekatmu dan aku takut kehilanganmu. Aku yakin, aku memang jatuh cinta. Satria kembali mengungkapkan isi hatinya dan kali ini benar-benar membuatku tersentuh. Hatiku memang lemah jika sudah mendengar kalimat melow seperti ini. Perasaan dan logikaku yang bertempur kini mulai mereda. Aku juga merasakan hal yang sama seperti Satria. Sekarang aku yakin bahwa aku benar-benar telah jatuh cinta kepada lelaki ini. Aneh memang, tak butuh waktu lama, cinta bisa hadir begitu saja di antara kami. Sat, jujur, aku juga merasakan hal yang sama sepertimu. Belum sempat aku menyelesaikan kata-kataku. Satria sudah melepaskan pelukannya dan dengan cepat membalik tubuhku menghadapnya. Benarkah, Amanda, kau juga mencintaiku? Ya, Tuhan, terima kasih. Satria yang tertawa kegirangan spontan menarikku ke dalam pelukannya lagi. Bahkan aku bisa merasakan dia mengecup pucuk kepalaku berkali-kali. Untung saja aku baru keramas tadi pagi. Aku sedikit bingung dengan lelaki ini. Kenapa dia segitu bahagianya saat mendengar aku juga jatuh cinta kepadanya? Dia seperti orang yang tak pernah merasakan cinta. Aku sampai tak diberi kesempatan untuk melanjutkan kata-kataku. Ya sudah, lupakan saja. Sat, bisakah kau melepaskanku? Aku sudah hampir tak bisa bernafas. Oh, maaf. Aku sangat bahagia.
sampai tak rela melepaskanmu. Satria akhirnya melepaskan tubuhku yang hampir remuk karena dipeluk erat olehnya. Tapi aku tetap tak bisa tinggal di sini. Ayah pasti tidak mau. Aku mencoba mengingatkan Satria kembali. Kalau begitu, kau saja yang tinggal di sini. Enteng sekali lelaki aneh ini berkata seperti itu. Lalu ayahku mau dikemanakan? Lalu bagaimana dengan ayah? Biarkan ayahmu tetap di sana. Aku akan mengirim pembantu rumah tangga dan pengawal untuk menemani ayahmu sehari-hari. Dan kali ini Satria semakin kelewatan. Apa dia pikir semuanya semudah itu? Apa, kau gila ya? Lalu apa yang akan aku katakan kepada ayah? Kau mau memisahkan aku dengan ayah? Aku menatap tajam lelaki di hadapanku ini sambil berkancak pinggang. Mendadak emosiku naik satu level. Hei, kau bicara apa sih? Mana mungkin aku memisahkan kau dengan ayahmu? Katakan saja kau mendapat pekerjaan baru dan harus ngekos. Itu satu-satunya cara agar kau bisa tinggal di sini. Kau mau kan? Lelaki ini kembali memandangku dengan penuh harap. Tatapannya benar membuatku luluh. Tapi kasihan ayah, dia pasti kesepian. Aku akan sangat merindukannya. Mendadak aku merasa sedih jika harus meninggalkan ayah. Karena sejak kecil aku tidak pernah berpisah darinya. Kau kan masih bisa menghubunginya dan datang menjenguknya. Lagi pula anggap saja ini latihan. Jika suatu saat kau menjadi istriku dan harus tinggal bersamaku. Manis sekali mulut lelaki ini jika sedang merayu, membuat gula darahku naik saja. Cih, pandai sekali kau berbicara. Aku mencibirnya dan Satria hanya tertawa. Tapi jika ayah tahu aku berbohong dan masih bekerja di toko roti itu bagaimana? Ayah pasti sangat marah kepadaku. Aku sedikit cemas jika itu sampai terjadi. Aku tak ingin menyakiti hati ayah. Siapa bilang kau masih bekerja di toko roti itu? Kau sudah resins. Dan mulai besok, kau sudah bisa bekerja di perusahaanku. Kali ini pernyataan Satria benar membuatku ingin meledak. Tingkah lelaki ini sungguh di luar perkiraanku. Bagaimana bisa? Apa yang sudah kau lakukan sebenarnya? Aku bertanya dengan sorot mata menyalang seolah ingin menerkam lelaki ini. Aku curiga kepadanya. Tenanglah dulu. Tadi aku sudah mengajukan permintaan resins kepada bosmu itu. Dan aku bilang tak usah memberikan gajimu. Dan dia langsung setuju. Sekali lagi kelakuan Satria benar di luar nalarku. Lelaki ini bertingkah sesuka hatinya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dan pantas saja bosku tersenyum begitu manis tadi. Dasar mata duitan. Kau benar gila. Aku memaki Satria dengan kesal. Aku tak habis pikir dengan kelakuan lelaki yang satu ini. Hahaha, semua karenamu. Bahkan aku bisa lebih gila lagi dari ini jika aku mau. Satria tertawa dengan begitu bangga. Memangnya gila itu sebuah prestasi apa? Aku pusing meladenimu. Bisa aku ikutan gila sepertimu. Aku berlalu dari hadapan Satria dan menjatuhkan tubuhku di atas sofa, yang sedikit kotor karena tumpahan coklat panas tadi.
Mendadak kepalaku berdenyut karena ulah lelaki ini. Dan lagi, kelakuan Satria benar-benar membuat aku geleng kepala. Dengan santainya dia ikutan duduk dan langsung meletakkan kepalanya di pangkuanku. Rasanya sungguh geli saat rambutnya menyentuh kulit pahaku. Aku sedikit mendorong kepalanya agar menjauh dari pangkuanku. Tapi lelaki ini tetap mempertahankan posisinya. Biarkan sebentar saja aku begini, aku ingin merasakan dimanja itu seperti apa. Satria lantas memejamkan matanya dengan sedikit senyum menghiasi wajah tampannya. Aku semakin bingung dengan lelaki ini. Kenapa terkadang dia bertingkah seperti anak kecil yang kurang perhatian? Kubiarkan Satria menikmati sesuatu yang dia inginkan itu. Ku abaikan rasa geli di pahaku dan perasaan bingung di hatiku. Bahkan tanganku refleks mengelus kepalanya dengan lembut. Dia terlihat begitu nyaman, seperti anak kucing yang dielus majikannya. Beberapa saat kemudian, kulihat tak ada pergerakan lagi dan nafasnya mulai teratur, sepertinya dia tertidur. Apa senikmat itu pangkuan dan elusanku, sampai dia terlelap begitu cepat? Satria. Aku memanggil namanya. Berusaha memastikan dia benar tidur atau tidak. Tapi tak ada respon sama sekali. Sepertinya lelaki ini benar terlelap. Ku pandangi wajah tampannya yang tertidur seperti bayi, terlihat damai sekali. Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hidup Satria. Tapi aku bisa merasakan bahwa dia memang membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Aku yakin dia lelaki yang baik. Aku sedikit merasa bersalah karena sempat mencurigai dia. Sebagai orang yang menerorku dan berniat jahat kepadaku, setengah jam sudah Satria tertidur di pangkuanku. Kakiku juga sudah mulai kebas. Aku ingin menggeser kepala lelaki ini, tapi aku tak tega mengganggu tidurnya. Dan aku pun pasrah menerima nasib kakiku yang mulai mati rasa karena kebas. Kapan pria ini akan bangun sih? Dan akhirnya rasa kantuk pun ikut menyerangku. Mataku rasanya perih dan berat sekali. Berulang kali aku menguap sampai mataku berair. Sungguh tidak tertahankan lagi. Ku letakkan kepalaku di sandaran sofa lalu ku pejamkan mataku. Mengabaikan kakiku yang sudah mati rasa. Tak butuh waktu lama. Aku pun tertidur dengan posisi duduk sambil memangku kepala lelaki yang mendadak manja ini. Dering-nyaring ponselku membuatku tersentak dan tersadar dari alam mimpi. Aku yang kaget sontak melompat bangun. Dan apa ini? Mengapa tiba-tiba aku ada di atas ranjang? Dan Satria, kemana lelaki itu? Ah, sudahlah, nanti saja aku bertanya. Ku raih ponselku yang tergeletak di atas meja nakas di samping ranjang. Kulihat ada nama Dimas yang tertera di layar ponselku. Buru ku jawab panggilan masuk itu. Halo, Mas. Halo Manda, kau di mana? Aku sudah di depan toko. Kata temanmu, kau tadi siang pergi kemana? Mendengar kata Dimas. Aku baru menyadari bahwa ini sudah sore. Ku lirik jam yang bertengger di dinding dan benar sudah lewat dari jam pulang kerjaku.
Ya, ampun, aku lupa mengabari Dimas agar jangan menjemputku. Aku benar-benar merasa tak enak kalau begini. Tapi aku tak boleh mengatakan tentang Satria kepada Dimas. Dia pasti khawatir. Nanti saja aku ceritakan saat sudah bertemu. Maaf, Mas, tadi aku pergi karena ada urusan. Dan lupa memberi kabar kepadamu. Maaf ya, aku benar-benar merasa bersalah. Kenapa kau pakai acara lupa sih, Amanda? Bersambung.